Selamat malam rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kembali kami akan menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan trending topik yang menjadi isu yang masih on fire sampai dengan saat ini. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan membahas mengenai berita yang disampaikan oleh Antara berkaitan dengan informasi Luhut minta publik beri waktu 4 bulan untuk Kortex berjalan optimal. Jadi rekan-rekan, ini ada berita yang disampaikan oleh Antara berkaitan dengan Kortex. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat memberikan waktu 3 hingga 4 bulan sampai sistem Kortex bisa berjalan optimal. Jangan cepat-cepat kritik, kasih waktu 3 sampai 4 bulan untuk ini bisa berjalan, kata Luhut dalam kegiatan Semangat Awal Tahun 2025. Rekan-rekan, pernyataan ini tentu kalau dimaknai secara humanis ya terkesan sangat baik sekali ya. Tapi kan persoalannya Luhut harus paham bahwa ketika Kortex tidak berjalan, sanksi administrasi bagi WP itu berjalan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi bahwa kemudian WP memberikan waktu kepada pemerintah, kami pikir itu adalah hal yang sangat baik dan humanis. Tapi persoalannya WP perlu mendapatkan kepastian. Di mana kepastiannya? Apakah kemudian ketika Kortex tidak bisa digunakan, WP harus menerima sanksi administrasinya? Ini yang harus diberikan kepastian berhubungan dengan ketentuan untuk menghapuskan sanksi administrasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang menjadi catatan kami adalah ketika Kortex itu diakui belum bisa running well atau masih ada partially malfunction, ya kalau tidak mau disebut completely malfunction, maka seharusnya pemerintah dalam hal ini tentunya dapat melaksanakan penerapan Kortex itu secara bersamaan dengan portal DJP. Sehingga dengan demikian pemerintah tidak perlu memaksakan harus dengan Kortex per 1 Januari 2025. Namun, upaya bijak yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penerapan Kortex bersamaan dengan portal DJP, supaya tidak ada WP yang dirugikan. Faktanya, per 1 Januari 2025, pemerintah tetap memaksakan untuk Kortex diterapkan atau dilaksanakan. Sehingga ini yang menjadi isu yang menarik untuk dicermati, apalagi kemudian Kortex ini dipaksakan untuk diterapkan per 1 Januari 2025 kepada seluruh wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jadi, persoalan 3-4 bulan untuk diberikan waktu perbaikan itu adalah satu hal, tapi hal lain yang paling penting adalah bagaimana dengan sanksi administrasinya. Kemudian, bagaimana dengan upaya menjalankan portal DJP bersamaan dengan Kortex apabila Kortexnya belum running well. Dia menegaskan bukan berarti publik dilarang untuk mengkritik sistem yang dikembangkan oleh DJP tersebut. Justru masyarakat harus memberikan timbal balik, karena tak dimungkiri sistem pasti memiliki kekurangan. Rekan-rekan, ini menarik pernyataannya bahwa Luhut mengakui sistem itu mempunyai kekurangan. Meskipun nilainya menurut yang kami pernah sampaikan di beberapa podcast ya atau beberapa YouTube, termasuk podcast kami terakhir dengan Guru Gembul, bahwa nilai Kortex ini ternyata adalah sekitar 1,3 triliun ya. Kalau kemudian nilai sefantastis ini saja masih punya kekurangan dan perlu waktu 3-4 bulan untuk perbaikan, lalu pertanyaannya bagaimana dengan sistem aplikasi yang nilainya jauh lebih murah? Mungkin hanya 1% dari itu, bahkan tidak sampai 1% ya. 1% saja sudah 13 miliar ya. Jadi menurut kami 1,3 triliun itu sangatlah berlebihan ya. Dan kalau dikatakan berlebihan, tentunya Dirjen Pajak harus membuktikan, dan dalam hal ini Luhut tidak bisa mengatakan butuh waktu 3-4 bulan ya. Tapi harus sesegera mungkin bisa dibuktikan running well. Dalam 1 bulan pertama pastilah ada yang kurang sana-sini, tapi jangan buru-buru kritik, ujarnya pula. Ketua DEN pun mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas pengembangan sistem Kortex. Luhut menyebut DEN maupun Kemenq memiliki keyakinan sistem Kortex bisa mencapai tujuannya. Sebelumnya, Sri Mulyani dan Luhut mendiskusikan rencana integrasi sistem Kortex dengan layanan digital pemerintah atau Government Technology, GovTech. Menq menjelaskan sistem Kortex yang dikembangkan oleh DJP merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh sistem administrasi perpajakan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, harapannya proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien.
transparan, akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menkyu mengungkapkan pihaknya bersama DEN sepakat menjaga aspek interoperabilitas. Dengan begitu, koordinasi dan kolaborasi sistem elektronik pemerintahan dapat berjalan dengan baik, termasuk integrasi dengan data dalam sistem Cortex. Semua dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan yang penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Jadi rekan-rekan, Sri Mulyani dan Luhut berencana untuk menghubungkan Cortex dengan government teknologi ya, atau teknologi yang kemudian bisa digunakan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Bendahara negara itu pun memastikan DJP terus bekerja keras untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan optimal di tengah berbagai dinamika dan tantangan dalam implementasi Cortex. Rekan-rekan, kembali kami ingin sampaikan bahwa dinamika dan tantangan itu pasti ada dalam setiap proyek, termasuk proyek Cortex. Tapi pertanyaannya, apakah wajar proyek senilai 1,3 triliun mempunyai tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh wajib pajak seperti sekarang ini? Yaitu login sulit, kemudian data itu bocor kemana-mana, kemudian sertel sulit, faktur pajak juga sulit, dan sampai dengan penerbitan keputusan Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2025 tentang pengecualian 790 perusahaan yang menerbitkan lebih dari 10.000 faktur pajak setiap bulan. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab oleh Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Dia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan Cortex, termasuk memberikan saran dan masukan serta memahami dengan baik sistem DJP tersebut. Ya rekan-rekan, sekali lagi Cortex mempunyai tujuan yang baik, yaitu menyerap informasi atau data wajib pajak di seluruh Indonesia yang digunakan dalam rangka pengawasan kewajiban perpajakan wajib pajak. Namun pernah kami sampaikan juga dalam beberapa podcast bahwa Cortex belum bisa memberikan rasa keadilan karena tidak ada di situ fitur yang memastikan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, khususnya pembahasan hasil pemeriksaan, harus direkam dan hasil rekamannya harus diupload di Cortex sehingga Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Dan ini menjadi sangat krusial karena SKP itu ditentukan pada saat dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan SKP itu tentunya menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam rangka menempuh upaya administratif berikutnya, yaitu keberatan dan juga gugatan kepada pengadilan pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara rekan-rekan. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam, salam profesional.